sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah datang ke sini, dan saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik semua yang sudah mau berhadir pada acara hari ini. Jadi sebelum kita mulai acara hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita hari ini dilancarkan. Siapa yang ingin memimpin doa di sini? Saya, Bu. Dipersilakan. Berdoa dimulai. Selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah memimpin doanya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah adik-adik semua di sini sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok, dan ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan ini? Belum. Baiklah, jadi jika belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, apakah di sini ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Enggak. Jadi jika belum ada yang tahu, bimbingan kelompok adalah suatu layanan dan bimbingan yang berada di dalam konseling, yang mana di situ terdapat pimpinan kelompok yaitu saya sendiri, dan anggota kelompoknya yaitu kalian semua. Baik, di sini ada yang sudah paham atau belum? Belum tahu, Bu. Belum. Belum, Bu. Jadi di sini kita akan membahas tujuan dari konseling kelompok, yang mana bimbingan kelompok itu di sini yaitu tujuannya untuk membantu kawan-kawan semua dalam menyelesaikan apa yang ada permasalahan, yang baik itu yang viral ataupun yang berhubungan dengan topik tugas. Jadi di sini apakah adik-adik semua sudah paham? Di sini cara untuk melaksanakan bimbingan kelompoknya, jika ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya, maka dipersilahkan untuk tunjuk tangan terlebih dahulu. Dan kenapa saya dudukkan kalian begini? Apakah ada yang tahu? Tidak. Kita duduk melingkar begini agar kita tidak ada yang merasa terbelakangi, tidak ada yang merasa kayak dijauhi dan dikecilkan gitu. Betul. Apakah sudah paham sampai segini? Paham. Jadi jika sudah paham, kita akan melanjutkan ke pokok permasalahan kita. Jadi adik-adik semua di sini jangan takut mengeluarkan pendapatnya, karena kita di sini mempunyai azas kerahasiaan, yang mana azas kerahasiaan itu apa yang kita bahas di forum ini tidak boleh keluar dari forum ini. Yang ikut tahu cuma yang di forum ini saja. Dan kita pun di sini juga mempunyai asas kesukarelaan, yang mana adik-adik di sini datang ke sini tanpa ada paksaan. Ya, intinya dengan kemauan kita sendiri. Dan di sini kita semua harus aktif. Itu yang harapan saya untuk adik-adik semua gitu. Dan di sini kita juga mempunyai asas kenormatifan, yang mana asas itu kita di sini harus mengetahui semua apa yang kita bahas, dan kita tidak boleh menghargai orang, harus menghargai orang, kita tidak boleh meninggalkan orang gitu. Sampai segini sudah paham? Paham. Jadi gini, dalam selama kegiatan ini berlangsung sejauh ini, apakah kalian semua sudah paham? Paham. Jadi selanjutnya alangkah baiknya kita berkenalan dulu agar kita saling berkenalan. Jadi dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Tutia Hani, biasa dipanggil Tutia. Di sini apakah ada yang ingin sukarela berkenalan? Dari saya, Bu. Dari segi aja, Bu. Nama saya, Bu. Nama saya Agil Hardika. Baik, saudara Agil. Siapa lagi yang ingin? Saya, Bu. Nama saya Regina. Terima kasih Regina. Bintang. Saya Widya, Bu. Terima kasih Widya. Saya Nisa, Bu. Terima kasih. Saya Berli, Bu. Dari Jerman juga, Bu. Sama. Terima kasih Berli.
Saya Zaki Mahendra, Bu. Terima kasih Zaki. Saya Aulia. Terima kasih Aulia. Enggak. Saya Adil. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mau memperkenalkan dirinya. Jadi di sini sudah tahu nama teman-temannya semua kan? Sudah, Bu. Baiklah. Jadi kita sudah melakukan perkenalan. Di sini kita akan melanjutkan ke tahap peralihan, yang mana tahap ini kita akan mengulang sedikit tentang materi yang kita jelaskan tadi mengenai bimbingan kelompok itu apa, tujuannya apa, asasnya apa, dan cara pelaksanaannya bagaimana. Apakah adik-adik semua sudah siap mengikuti kegiatan yang lebih lanjut lagi? Siap, Bu. Jadi jika sudah siap, maka kita akan membahas topik yang akan kita bahas selanjutnya. Dalam kegiatan ini kita akan membahas topik tugas yang mana saya pilih terlebih dahulu. Apakah kalian semua setuju jika topiknya kita bahas topik tugas? Setuju, Bu. Nah, jika sudah setuju, jadi kita akan masuk ke topik pembahasan kita. Apakah di sini ada yang tahu apa itu topik? Belum tahu, Bu. Sama orang. Kalau belum ada yang tahu, berarti saya akan menjelaskan apa itu topik. Topik adalah suatu pembahasan yang mana di dalam kegiatan ini kita akan membahas topik tersebut, baik itu topik bebas maupun topik tugas. Yang dinamakan topik tugas itu ialah topik yang berkaitan di dalam perkuliahan ataupun sekolah ataupun dimanapun di lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan topik bebas itu topik yang umum. Di situ ada contohnya kayak kasus KDRT, penculikan gitu. Itulah yang dinamakan topik bebas. Yang mana topik bebas itu yang sering viral di dunia maya ataupun di jaringan sosial gitu. Apakah adik-adik semua sudah paham sampai segini? Paham, Bu. Nah, jika sudah paham sampai segini, maka kita akan lanjutkan ke tahap kegiatan. Jadi adik-adik sekalian, kita semua lahir di dunia ini memiliki potensi dan kemampuan kita masing-masing. Semakin kita maka kita akan memiliki kemampuan yang kita miliki, maka sebaiknya alangkah baiknya kita mengembangkan terus, karena kita sebagai manusia yang lebih bernilai, kita harus sadar bahwa kita banyak orang yang bisa menggali potensi diri, bahkan kita sendiri sering terlena akan kehidupan kita dengan yang mana kenyamanan dan yang mana yang tidak nyaman. Jadi kita sering lalai untuk memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka oleh karena itu kita perlu belajar untuk menggali potensi kita terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita mencari tahu dan menemukan apa itu potensi yang kita miliki dan apa itu kemampuan yang kita miliki. Lalu kita memperluaskan dengan wawasan dan memperkaryakan informasi yang mana kita memiliki harga diri untuk meningkatkan itu potensi kita sendiri. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai topik yang akan ingin kita menyampaikan pendapat mengenai topik ini. Dari kawan-kawan di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Saudara Regina. Jadi Bu, potensi sama bakat itu bisa dikatakan sama? Tentu saja boleh. Jadi di sini yang dikatakan potensi itu kita harus mampu menggalinya gitu. Apakah di sini ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Ya, Dipersilakan menurut Saudari saya Aulia. potensi dan bakat itu sama, karena setiap orang pasti memiliki potensi dan bakat. Nah, Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Aulia yang sudah mendengarkan pendapatnya. Apakah di sini ada yang lain ingin berikan pendapatnya? Widya, Dipersilakan Saudari Widya. menurut saya potensi dan bakat itu sama Bu, karena sejak kita lahir potensi dan bakat sudah terlahir pada diri kita sendiri Bu.
Betul sekali Widya. Jadi bakat dan potensi itu sama ya Regina. Dasar dari semua itu sejak dari lahir kita sudah memiliki potensi dan bakat kita sendiri gitu. Apakah di sini ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya lagi? Saya Bu. Silakan saudari Birli. Jadi Bu kan Berli ini merasa bakatnya itu di drama. Tapi kan Berli suka malu gitu kalau di hadapan orang banyak gitu. Jadi gimana sih solusinya itu Bu? Jadi jangan pada Nah, jadi teman-teman, jadi Birli sudah memberikan apa yang dia miliki di depan kita dan mengatakannya. Jadi alangkah baiknya menurut Ibu, Birli lebih baik mengembangkan dirinya lagi agar dia tidak malu untuk berbicara di depan umum. menurut saya Mbak, si Berli ini karakter dan sifatnya sangat cocok untuk terjun ke dunia drama. Mungkin bisa untuk memerankan antagonis, drakor, tracin dan sebagainya. Dan juga karakter itu sangat menjiwai untuk memasuki ke dunia pendramaan. Semangat Berli. Terima kasih. Bagus sekali Agil dan kawan-kawan semua sudah memberikan pendapatnya. Ada yang lain Bu, saya yang mau nambahin. Menurut Nisa kan, Berli kalau misalnya memiliki potensi di drama, seharusnya Berli itu harus banyak berlatih kayak di depan panggung biar Berli itu nggak malu pada saat tampil nanti. Nggak demam panggung. Ya, out step. benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman semua. Jadi Birli merasa potensinya itu di drama, maka Birli tidak perlu merasa malu karena memiliki potensi di drama yang belum tentu orang lain memilikinya itu. Jadi alangkah baiknya Birli menggali potensinya lagi agar lebih bisa berkembang di drama tersebut. Apakah sudah paham Birli? Paham Bu. Terima kasih kepada teman-teman Berli. Semangat. Nah, yang lain bagaimana? Widya Bu, Diserahkan. Widya punya bakat di nyanyi Bu, tapi sekarang Widya lagi semangat untuk menggali lagi potensi Widya yang di bagian bernyanyi. Dari kawan-kawan lain, apakah ada yang memberikan solusi dan pendapatnya untuk Widya? Saya Bu, benar kata Widya Bu. Widya kan memiliki bakat di nyanyi ya. Berarti ya harus sering dilatih. Ibarat kata pisau tanpa diasah. Kelas. Ya kan? Pisau tanpa diasah. Kapan Keren, jadinya? Ayo. Ya, benar. Mantap. Terima kasih kepada saudara Adiel yang sudah memberikan pendapatnya. Yang lain ada yang ingin memberikan pendapatnya? Bu, Nisa Bu, Nisa kan suka menggambar. Dan Nisa juga mengembangkan potensi Nisa dengan mengikuti beberapa lomba. Tapi Nisa juga minder gitu ketika melihat punyanya orang lebih bagus daripada punya Nisa. Itu menurut kalian semua gimana solusinya? Widya bagus sekali. Berarti di sini Nisa kan harus mengenal yang mana bahwa Nisa itu harus menghargai apa yang Nisa punya sendiri. Kayak contoh gambarannya itu walaupun di mata orang kurang bagus, kita harus memiliki rasa bahwa punyaku bagus juga. Dia bisa bagus, jadi kenapa aku nggak bisa lebih bagus daripada dia lagi? Maksudnya kita harus percaya diri aja gitu untuk apa yang kita punya gitu. Dari teman-teman lain ada yang ingin berikan tanggapannya? Betul Bu, Widya setuju Bu sama Ibu. Apalagi kayak kalau misalnya Nisa kurang pede dengan gambarnya sendiri, Nisa tuh kurang percaya diri apa yang udah di potensi Nisa tuangkan. Terima kasih kepada Widya. Apa yang lain ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Silahkan. Ya Bu. Jadi Bu saya ada yang ingin ditanyakan Bu. Ini selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Apakah memasak itu termasuk sebuah potensi atau bakat?
Bagus sekali Agil. Jadi untuk memasak itu merupakan potensi juga, karena di situ di memasak itu memiliki nilai, yang mana memiliki nilai kita bisa saling membantu di rumah itu. Menurut kawan-kawan lain ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Berarti Iya, boleh ya. Silakan ya. berarti Ibu kalau memasak itu adalah potensi, berarti dia memiliki potensi yang sama dengan Agil. Bagus sekali buat Agil sama Aulia. Jadi kalian itu harus mengembangkan lagi potensi di memasak agar kalian bisa membantu orang dalam memasak. Seperti kayak kita kalau ada acara apa-apa kan kita bisa mengembangkan potensi kita untuk di bidang masak, terutama kita membantu orang tua dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan memasak gitu. Apakah dari kawan-kawan lain ada yang ingin memberikan solusi untuk mereka berdua? Iya Bu, Widya juga setuju Bu, apalagi kalau misalnya kalian mau mengembangin potensi, bisa dimulai dengan membantu ibu sering memasak di dapur gitu. Terima kasih pendapatnya kepada Widya. Jadi untuk kalian berdua harus berlatih lagi agar kalian bisa mendapatkan pengetahuan tentang memasak. Jika kalian sudah sering melakukannya, maka nanti kalian akan bisa mendapatkan penghargaan yang lebih baik untuk memasak ke depannya gitu. Ada pendapat lain, Bu? Jadi bukan potensi saya tuh menulis dan mengarang, tapi saya suka malu kalau menampakkan hasil dari karya saya. Menurut Ibu gimana? Kenapa harus malu? Kan setiap orang mempunyai potensi masing-masing di situ. Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di kita agar kita tahu mana yang betul, mana yang salah gitu, nanti biar dapat koreksi dari orang gitu. Apakah yang lain ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Jadi menurut saya si Regina ini dia memiliki potensi mengarang dan menulis Bu. Jadi dia lebih baik untuk menunjukkan karyanya kepada orang lain Bu. Ya Bu, jadi saya juga tanya Bu, saya ini sebenarnya memiliki potensi di bidang akademik, tapi saya kurang memaksimalkannya. Jadi menurut Ibu itu bagaimana? Bagus sekali Zaki. Jadi menurut Ibu gini, Zaki itu harus mengembangkan lagi agar bisa hebat dalam bidang akademik, baik itu dalam berlatih maupun apapun aja. Intinya kita harus percaya diri dan kita jangan malu bertanya ketika kita belum bisa di bidang akademik itu. Kalau kita sudah mau berani bertanya, berarti kita sudah mengetahui di mana yang kita kurang bisa dan kita bisa belajar gitu. Menurut kawan lain ada pendapat lain? Silakan. Jadi Bu, menurut saya Zaki ini dia harus melatih dirinya lagi, potensi dan kemampuannya. Jadi ada kesimpulan dari dirimu bagaimana gitu, Adit? Jadi kesimpulannya Bu, untuk kesimpulannya kita harus lebih giat untuk belajar lagi dan mengasah potensi yang sudah ada. Baik, terima kasih kepada Adit. Dari kawan-kawan lain, apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang topik kita hari ini? Tidak ada Bu. Tidak ada. Dikembalikan kepada Ibu saja Bu. Baiklah, jika tidak ada, di sini saya akan menyimpulkan sedikit, yang mana potensi dan kemampuan itu sama. Yang intinya kita harus mau dan mampu mengembangkannya baik dalam belajar, berlatih diri, baik di bidang drama maupun di bidang gambar maupun di bidang masak maupun di bidang apapun lah. Kita harus percaya bahwa kita itu mampu dalam mengembangkan potensi yang kita miliki. Jika kita tidak mampu dalam mengembangkan potensi apa yang kita miliki itu, berarti kita sudah lalai dalam mengembangkan apa yang kita miliki, dan berarti kita belum tahu, oh saya nyamannya di sini, belum tahu. Kalau kita sudah mampu dalam memberikan itu, berarti kita sudah tahu saya nyamannya di bidang ini.
kayak contohnya kita misalnya bilang kalau orang Agil sama Aulia itu orangnya nyaman di bidang memasak, tapi orang ini udah tahu oh saya nyamannya di sini dan potensi saya di sini, jadi kenapa saya harus malu dalam mengembangkannya. Kan di bidang masak itu kita bisa bilang kalau di situ oh ini khusus anak cewek aja, tapi nggak mesti anak cewek bisa masak, cowok pun bisa dalam memasak begitu. Itu kesimpulan kita hari ini. Jadi di sini apakah sudah paham? Jadi kesannya di sini apakah ada yang ingin disampaikan dari kalian semua? Saya Bu. Diserahkan Birli. Jadi dengan adanya kegiatan kita ini, jadi Berli itu dari tidak tahu bisa jadi tahu. Kamu jangan nangis. Ya, baik. Terima kasih kepada Birli. Kalau lain gimana? Iya Bu, sama Bu. Dari sini Nisa juga lebih dari saya Percaya diri ya. lebih percaya diri. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semuanya atas sarannya yang saya Dari kawan-kawan lain gimana kesannya? senang kan Bu. Senang Bu. Alhamdulillah Bu. Senang bahagia. Dapat ilmu baru. Itu Berli cantik. Nah, jadi begini kan kita kan sudah melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, di sini kira-kira ada nggak di unit-unit kalian nanti pengen melaksanakan bimbingan kelompok ini lagi? Ada Bu, jelas. Jelas aku. Jika ada, berarti apa pesan yang terkandung dalam kegiatan kita hari ini? Jika kalian sudah diam, berarti tidak ada yang ingin disampaikan kan? Tidak ada. Tidak ada. Saya Bu. Disilahkan. Jadi teman-teman, kesan-kesan saya di kegiatan kali ini, jangan pantang menyerah. Tetap semangat. Tetap semangat. Fighting. Baiklah, kalau begitu karena kegiatan ini kita buka dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa pula menurut kepercayaan masing-masing. Apakah di sini ada yang ingin memimpin doanya? Saya Bu. Dipersilakan Birli. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Birli yang sudah mau memimpin doanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mau berhadir dalam kegiatan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih yang dari hati saya sedalam-dalamnya untuk adik-adik semua. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata tadi yang waktu saya bimbingan kelompok dengan kalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.